Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rista Putri Khairunisa, Ratu Syifa Nuril Humairah, Anggita Kinanti, Dimas Haryo Pamungkas, Lintang Pasa Arianto, Munafiah, Rizky Fauzan, Dwi Fatmasari, Aulia Rahmat dari Hutomo, dan Farid Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang diksi dan kalimat efektif. Diksi. Diksi adalah pilihan kata-kata dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan pengarang. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Syarat diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan A. Kaidah kelompok kata atau frase. B. Kaidah makna kata. Selanjutnya yaitu ada syarat diksi. Di antaranya ada tepat, seksama, dan lazim. Yang pertama yaitu ada tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi, kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua yaitu ada sesama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar. Tetapi, kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar, ataupun jaksa raya, ataupun jaksa tinggi. Karena kata tersebut tidak sesama. Yang ketiga yaitu ada lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertiannya saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi, tidak dapat mengatakan anjing bersantap. Sebagai sinonim, anjing makan. Kemudian, kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak sesama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Selanjutnya, ada jenis makna. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama, yaitu makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya, kepala dengan organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi dengan logam yang sangat keras. Dan yang kedua, ada makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota dengan pusat pemerintahan dan ibu jari dengan jari yang paling besar atau jempol, dan jamban dengan kamar kecil. Yang selanjutnya ada perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan menjadi dua. Yang pertama meluas, yaitu cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Contohnya kata berlayar. Dulu maknanya adalah mengarungi lautan dengan memakai kapal layar. Namun sekarang maknanya menjadi mengarungi laut dengan alat apa saja. Contoh yang kedua ada putra-putri, di mana dulu maknanya adalah dipakai untuk sebutan anak-anak raja, namun sekarang maknanya adalah sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna yang dulu. Contohnya kata sarjana. Dulu maknanya adalah sebutan untuk semua orang cendekiawan, namun sekarang maknanya adalah gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang kedua ada madrasah. Dulu maknanya adalah sekolah, namun sekarang adalah sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Selanjutnya adalah nilai rasa. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dapat dibedakan atas ameliorasi.
ameliorasi itu sendiri adalah suatu perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, baru dapat dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata wanita. Kata wanita tersebut lebih baik nilainya daripada kata perempuan. Dan kata istri atau nyonya. Kata istri atau nyonya lebih baik nilainya daripada kata bini. Selanjutnya adalah pergeseran makna. Pergeseran makna dapat dibedakan atas dua macam, antara lain yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Dan pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Yang kedua adalah sinestesia. Adalah suatu perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali, dan kata-katanya sangat pedas didengar. Selanjutnya adalah relasi makna. Relasi makna dapat dibedakan atas tiga macam, antara lain. Yang pertama adalah homomin. Kedua adalah homograf. Yang ketiga adalah homofon. Kita bahas yang pertama adalah homomin. Homomin adalah suatu dua buah kata yang mempunyai persamaan, baik tulisan dan pengucapan. Contoh, kata bisa yang berarti dapat atau sanggup, dan kata bisa yang berarti racun. Yang kedua adalah homograf. Homograf adalah satu dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan, tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contoh, kata tahu yang berarti paham dengan tahu yang berarti jenis makanan. Yang ketiga adalah homofon. Homofon adalah suatu dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan, tapi berlainan tulisan dan arti. Contohnya adalah bank yang berakhiran huruf G dan bank yang berakhiran dengan huruf K. Dan kata masa yang huruf konsonan S hanya satu dengan kata masa yang huruf konsonan S hanya dua. Bagian 2. Relasi makna. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, pintar dengan pandai, bunga dengan kembang. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang, mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim kata supaya ada variansinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. Antonim adalah kata yang berlawanan artinya. Contoh, tua, antonimnya muda, besar, antonimnya kecil, luas, antonimnya sempit. Selanjutnya, kita akan membahas soal kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Konsep kalimat efektif. Yang pertama, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Hal pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat dua unsur yang sama pada kalimatnya. Yang efektif yaitu saya tidak suka buah apel dan durian. Hal kedua yaitu menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu saya hanya memiliki 3 buah buku. Hal yang harus diperhatikan ketiga yaitu menghindari pencamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Mahasiswa sudah mewakili subjek sehingga tidak perlu menggunakan dua kalimat mahasiswa-mahasiswa. Yang kedua, kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu guru yang baru pergi ke ruang guru. Ketiga, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini
diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu: pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindarilah pemakaian kata depan atau preposisi di depan subjek. Kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Konsep kalimat efektif yang keempat adalah kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh kalimat tidak efektif, waktu dan tempat kami persilakan. Sedangkan contoh kalimat efektif, Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Demikianlah prinsip-prinsip dalam kalimat efektif yang harus ada atau dipenuhi dalam pembuatan kalimat efektif, agar tujuan komunikatif kalimat tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengar atau pembacanya. Yang kelima, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh kalimat tidak efektif. Langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Sedangkan contoh kalimat efektif, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Yang keenam, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. A. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh kalimat tidak efektif, sudah saya baca buku itu. Sedangkan contoh kalimat efektif, buku itu sudah saya baca. B. Mengurutkan kata secara bertahap. Contoh kalimat tidak efektif, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Sedangkan contoh kalimat efektif, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Yang ketujuh, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimat tidak efektif, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Sedangkan contoh kalimat efektif, Andi membicarakan pengalaman liburannya. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri dari SPOK. S yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nominal, klausa atau frasa verbal. Lalu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Lalu objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nominal, frasa nominal, atau klausa biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat, yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Lalu yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun nada baca yang tepat.
Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambah dengan objek pelengkap hingga keterangan. Bisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Kedua adalah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang juga ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambisi. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca teori multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak ada kesan ambigu. Contoh kalimat efektif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu merupakan contoh yang salah, karena kalimat waktu dan tempat kami persilahkan merupakan kalimat yang tidak logis. Hal ini dikarenakan dalam kalimat tersebut terdapat sifat yang tidak bisa masuk akal atau bisa dikatakan tidak logis. Waktu dan tempat merupakan benda mati yang tidak bisa diperlakukan demikian. Dan lebih tepatnya dalam penggunaannya, kita bisa langsung menyebutkan subjek dan mempersilahkan subjek tersebut. Contohnya adalah, Bapak Dokter, kami persilahkan. Seperti itu. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan presentasi dari kelompok 4 mengenai diksi dan kalimat efektif. Bila ada kesalahan, tolong kabari kami sehingga kami bisa mendapatkan kebenaran. Terima kasih. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kelompok 4 pamit undur diri. Sampai jumpa.